Dalam pembahasan tentang kasuari, kita jadi tahu bahwa jika satu spesies hidup terisolasi, ada perubahan perilaku dan fisik yang spesies tersebut akan alami. Perubahan fisik yang biasanya menuju pada gigantisme atau pertumbuhan tubuh menjadi raksasa. Bayangkan kamu hidup di sebuah dunia yang kecil, terpisah dan sepi. Tidak ada predator besar yang mengintai, tidak ada persaingan dalam mencari makan, tidak ada tekanan untuk harus bertindak cepat dan siap berlari gesit. Ketika kamu hidup dalam dunia seperti itu, hukum bertahan hidup pun berubah. Di daratan utama, hidup adalah soal efisiensi. Siapa yang paling cepat bereaksi, siapa yang paling hemat energi, dan siapa yang paling adaptif, dialah yang bertahan. Tetapi di pulau-pulau terpencil yang terisolasi, aturan-aturan tersebut tidak begitu diindahkan. Di pulau-pulau yang tersembunyi, evolusi akan bereksperimen dengan cara lain untuk menunjang kehidupan. Pulau terisolasi ibarat laboratorium alami. Ruangnya sempit, aturannya sedikit, tapi konsekuensinya ekstrim. Dalam kondisi ini, ada fenomena yang muncul. Spesies yang bertubuh kecil mungkin membesar, spesies yang bertubuh besar mungkin mengecil. Dan ada juga organisme yang berubah total menjadi versi lain yang nyaris tidak bisa dikenali. Fenomena ini dikenal sebagai Island Rule atau aturan pulau. Island Rule atau aturan pulau bukanlah hukum mutlak. Aturan ini menjelaskan kalau organisme yang terisolasi akan mengalami perubahan bentuk tubuh. Bisa menjadi besar atau gigantisme, dan bisa menjadi kecil atau dwarfisme. Dan jika kamu merasa ini terdengar asing, sebenarnya enggak juga. Ada kasuari yang pernah kita bahas, ada kuda Nil yang juga kita pernah bahas, dan lain-lain. Manusia pun ada versi lainnya sendiri. Inilah yang akan menjadi topik bahasan kita dalam 2 video ke depan. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang binatang apa aja yang berevolusi dalam dunia yang terlalu sempit dan tenang, dan menjadi raksasa di pulau yang terisolasi, alias gigantisme pulau. Ini adalah Natunaornis gigora, burung merpati raksasa yang telah punah. Nama umumnya Vitilevu giant pigeon. Giant pigeon karena mereka seperti burung dara raksasa. Vitilevu karena mereka ditemukan di Vitilevu, pulau terbesar di Fiji. Tapi merpati atau burung dara ini masih agak kecil dibandingkan kerabatnya. Beliau ini. Jika kita lihat ilustrasi populer dari burung dodo, kita mungkin tidak akan langsung menganggapnya sebagai merpati atau burung dara, karena tubuhnya jauh lebih besar dan sayapnya terlalu kecil untuk mengangkat tubuhnya atau untuk terbang. Tetapi secara taksonomi, burung dodo adalah kerabat merpati dalam famili Columbidae. Jika merpati modern rata-rata berbobot sekitar 300 gram, berat tubuh burung dodo diperkirakan antara 10 hingga 17 kg, hampir 60 kali lipat. Tingginya mendekati 1 meter, dengan sayap yang sudah tidak berfungsi, dan paruh yang telah berevolusi dari paruh kecil yang mematuk biji menjadi alat pertahanan. Catatan para pelaut bahkan menyebutkan bahwa senjata perang mereka adalah paruh besar yang dapat menggigit dengan ganas. Dodo atau Ravus cucullatus sering dianggap sebagai simbol kebodohan evolusioner. Mereka lamban dan tidak takut pada manusia, membuat mereka mudah ditangkap. Namun, anggapan ini keliru. Dodo bukanlah hasil kesalahan alam, melainkan produk logis dari lingkungan yang terlalu aman. Tapi, mengapa burung yang kerabatnya memiliki kemampuan navigasi luar biasa ini kehilangan kemampuan terbang di Mauritius? Jawabannya sederhana. Jauh sebelum kedatangan manusia, Pulau Mauritius yang menjadi rumah burung dodo hampir sepenuhnya terbebas dari predator darat. Dalam kondisi seperti ini, terbang tidak lagi diperlukan. Selain itu, kemampuan untuk terbang secara biologis terbilang mahal. Untuk terbang, burung dodo membutuhkan tulang berongga agar lebih ringan.
otot dada yang besar untuk mengepakkan sayap, dan metabolisme yang tinggi untuk menambah energi. Tapi, ketika hidup di pulau tanpa predator, individu yang lebih berat dan lebih lamban memiliki peluang hidup yang sama, bahkan lebih baik daripada individu yang bisa terbang. Oleh karena itu, secara perlahan, generasi demi generasi, burung dodo mengalihkan fokus energinya. Sayapnya menyusut, tubuhnya membesar, paruhnya menguat untuk memecah buah-buahan keras. Jadi, jika dipikir secara logika, burung dodo bukanlah burung bodoh. Mereka justru cerdas, karena berhasil mengoptimalkan energi dalam kehidupannya di lingkungan yang terlalu aman. Dalam istilah ekologi, burung dodo mengalami apa yang disebut ecological release, yaitu peristiwa di mana tekanan yang biasanya membatasi ukuran tubuh tiba-tiba menghilang. Ketika batas ekologis tersebut runtuh, ukuran bukan lagi merupakan risiko, melainkan sebuah keuntungan besar. Masalahnya, keamanan dan kenyamanan hidup yang berlangsung lama ini menumpulkan insting kewaspadaan. Akibatnya, burung dodo tidak lagi mengenal rasa takut, bukan karena mereka naif, tapi karena rasa takut memang tidak pernah mereka butuhkan. Strategi hidup ini bekerja sempurna selama ribuan tahun. Hingga pada 1598, ketika manusia dari rombongan Van Eyck Expedition datang ke Mauritius. Mereka membawa anjing, babi, tikus, dan produk baru bernama eksploitasi. Dunia burung dodo yang selama ini stabil runtuh dalam waktu kurang dari 1 abad. Pada 1662, burung ini dinyatakan punah. Hal yang kurang lebih sama juga terjadi di Selandia Baru, pulau di mana eksperimen alam paling radikal sering terlihat. Selandia Baru terpisah sejak lama dari benua lain. Pulau ini hampir sepenuhnya tanpa mamalia darat. Kekosongan ini menciptakan peluang evolusioner yang luar biasa. Kakapo adalah burung nuri terberat di dunia. Mereka tidak bisa terbang, nokturnal, dan berbau khas yang menyengat, yang sering dianalogikan seperti campuran madu, buah yang kematangan, dan aroma apek dari hutan yang lembab. Kakapo mengadopsi sistem kawin yang disebut like breeding. Dalam sistem ini, pejantan tidak membangun sarang atau membantu merawat anak. Mereka hanya berkumpul di titik-titik tertentu dan menyanyi selama berjam-jam setiap malam. Para pejantan melakukan ini secara berulang selama berbulan-bulan untuk menarik betina yang datang, menilai performa mereka, lalu pergi. Bau menyengat dan suara keras secara logika merupakan bunuh diri jika dilakukan di ekosistem umum. Oleh karena itu, perilaku ini hanya bisa muncul dan bertahan di pulau terisolasi yang nyaris tanpa predator darat. Tanpa mamalia herbivora, burung di Selandia Baru pun menjadi herbivora utama. Burung moa berevolusi menjadi raksasa setinggi jerapah. Tanpa mamalia karnivora, banyak burung tidak lagi butuh terbang. Sayap mereka menyusut, tubuh mereka membesar, dan rasa takut perlahan menghilang. Kasus burung moa bahkan melampaui burung dodo. Mereka adalah satu-satunya burung dalam sejarah yang telah kehilangan sayap sepenuhnya. Bahkan tulang sayapnya lenyap tanpa sisa. Dan sekali lagi, ini bukan kebodohan, apalagi kemalasan evolusioner, melainkan optimalisasi ideal untuk menjalankan hidup dalam dunia tanpa ancaman. Tapi, ketika mangsa menjadi raksasa, pemangsa pun menyesuaikan diri. Hast Eagle berevolusi menjadi elang terbesar yang pernah ada. Tubuhnya cukup besar untuk menerkam dan membunuh moa dewasa, mengontrol populasi moa, dan menciptakan keseimbangan ekosistem. Sistem hidup ini berlangsung stabil, tentu saja sampai kedatangan manusia. Manusia membawa api, mamalia pemangsa, dan strategi berburu kolektif. Populasi burung moa menuju kepunahan dengan cepat. Dan dalam waktu yang tidak terpaut jauh, Hast Eagle, sang elang raksasa pun kehilangan mangsa utama. Dalam waktu singkat, ekosistem seimbang yang terbentuk selama jutaan tahun runtuh tanpa perlawanan. Tapi isolasi tidak hanya mengubah burung. Mamalia kecil pun sering mengalami nasib serupa, terutama para rodentia alias pengerat.
Kepulauan Canary pernah menjadi rumah bagi Canariomys bravoi, tikus raksasa Tenerife yang ukurannya setara anjing kecil. Dibandingkan kerabatnya di Afrika, ukuran tubuhnya membesar lebih dari 5 kali lipat dalam waktu sekitar 650.000 tahun. Rentang evolusi yang secara biologis tergolong relatif singkat. Di Skotlandia, tikus ladang Santa Kilda menunjukkan contoh yang lebih ekstrim dalam kecepatan perubahan ukuran tubuh. Leluhur tikus ini kemungkinan besar dibawa ke pulau terpencil itu oleh manusia, mungkin oleh Viking sekitar 1000 tahun yang lalu. Kemudian, populasi ini tumbuh jauh lebih besar dibandingkan kerabatnya di daratan Britania. Tanpa kucing, tanpa pesaing utama, dan dengan padang rumput luas yang menyediakan sumber makanan yang stabil, seleksi alam bekerja dengan kecepatan yang terasa tidak masuk akal. Kisah tikus-tikus pulau ini memperlihatkan bahwa island gigantism atau gigantisme pulau ternyata bukan fenomena eksotik yang memerlukan waktu jutaan tahun untuk muncul. Dalam kondisi isolasi, minim predator, dan ceruk ekologis yang longgar, perubahan tubuh bisa terjadi dengan cepat dan konsisten. Pulau terisolasi tidak menciptakan spesies baru secara random. Pulau terisolasi hanya mengenhance atau memperbesar potensi yang jika di daratan utama selalu ditekan. Di dunia yang kecil dan sunyi, spesies kecil yang biasanya dianggap remeh pun diberi kesempatan untuk menjadi besar. Jika yang terjadi pada dodo, moa, dan Hess eagle adalah contoh dari kenyamanan evolusioner, burung yang satu ini adalah kebalikannya. Karena di pulau terisolasi yang lain, seleksi alam mendorong kehidupan ke arah yang serupa, tetapi dengan tekanan yang lebih keras dan hasil yang jauh lebih agresif. Di Pulau Rodrigues, yang berjarak sekitar 560 km dari Mauritius, hidup kerabat dekat burung dodo yang lebih agresif dan lebih ekstrim. Ini adalah Rodrigues solitaire. Burung ini masih berbagi garis keturunan dan sejarah evolusi yang kurang lebih sama dengan burung dodo. Tetapi nasib mereka ditentukan oleh satu perbedaan krusial, yaitu kualitas pulau tempat mereka hidup. Tidak seperti tubuh sepupunya yang gempal, burung soliter bertubuh lebih tinggi dan kekar. Soliter jantan dapat mencapai tinggi lebih dari 90 cm dan berat hingga 28 kg. Dimorfisme seksualnya juga luar biasa. Soliter jantan bisa 66% lebih berat dari betinanya, dan ini merupakan perbedaan ukuran atau dimorfisme terbesar di antara burung manapun. Jika dibandingkan dengan Mauritius, Pulau Rodrigues jauh lebih kecil, lebih kering, dan jauh lebih pelit dalam hal sumber daya. Vegetasi jarang, musim kering panjang, membuat ketersediaan makanan tidak menentu. Dalam dunia yang seperti ini, hidup santai sama dengan kepunahan. Dalam dunia yang gersang ini, segala halangan harus dilewatkan. Dalam dunia yang kecil ini, segala kompetisi harus dimenangkan. Disinilah evolusi mengambil arah yang lebih keras. Pada burung soliter, menjadi besar aja nggak cukup. Mereka juga harus sanggup mempertahankan apa yang mereka punya dengan sekuat tenaga. Sama seperti kerabatnya di Mauritius, sayap mereka memang tidak lagi berfungsi untuk terbang. Tapi seleksi alam menemukan kegunaan baru yang lebih praktis pada sayap non-fungsional ini. Di pergelangan sayap burung soliter, tumbuh tonjolan tulang yang keras, yang berukuran sebesar peluru senapan kuno, yang digunakan sebagai alat pemukul. Tonjolan ini dipastikan bukan sekedar ornamen. Fosil-fosil soliter menunjukkan banyak bukti tulang yang pernah patah dan telah sembuh, yang mengindikasikan adanya perkelahian rutin, baik untuk memperebutkan pasangan maupun memperebutkan sumber makanan. Pulau yang sempit membuat konflik sulit dihindari. Tidak ada ruang untuk mundur, tidak ada wilayah luas untuk menghindar. Dalam kondisi seperti ini, agresivitas bukanlah cacat perilaku, melainkan strategi adaptif. Individu yang lebih dominan lebih sering menang. Individu yang agresif lebih sering makan dan lebih sering bereproduksi. Sayangnya, seperti dodo, soliter juga hanya bertelur 1 butir setiap tahun. Oleh karena itu, ketika manusia datang, nasib mereka tidak jauh berbeda dari dodo.
Pada pertengahan abad ke-18, burung soliter lenyap dari Pulau Rodriguez. Perbedaan antara dodo dan soliter menunjukkan bahwa island gigantism atau gigantisme pulau tidak selalu identik dengan kelembutan atau kepolosan. Ketika lingkungan relatif kaya dan stabil, tubuh besar bisa menjadi hasil relaksasi seleksi. Tapi ketika lingkungan menjadi miskin dan tinggi kompetisi, ukuran tubuh yang besar justru berubah fungsi. Dari cadangan energi menjadi alat intimidasi. Dari kenyamanan menjadi senjata dan pertahanan. Di sini, island gigantism atau gigantisme pulau bukan sekedar soal ukuran, tetapi juga soal temperamen. Pulau terisolasi tidak hanya membesarkan tubuh, tapi juga membentuk karakter. Dalam dunia yang sempit dan sumber daya yang terbatas, seleksi alam memberi hadiah bagi mereka yang paling dominan, paling tahan banting, dan paling siap berkonflik. Masih di Pasifik yang menjadi surga untuk island rule, ada satu pulau yang sangat anomali, di mana island rule atau aturan pulau menjadi agak ambigu. Dan pulau ini ada di Indonesia. Pulau Flores adalah contoh langka ketika aturan pulau bekerja ke dua arah sekaligus, tanpa ada kompromi. Di satu sisi, spesies kecil membesar. Di sisi lain, spesies besar justru menyusut. Jika evolusi memiliki selera humor, Flores mungkin adalah panggung utamanya. Di pulau ini, hidup tikus-tikus raksasa dari genus Papagomis. Beratnya bisa mencapai 2 kg dengan gigi besar dan tubuh kekar. Dalam dunia kaya tanpa mamalia predator, menjadi besar adalah strategi yang aman. Ukuran tubuh memberi pelindungan, umur panjang, dan posisi dominan dalam perebutan sumber daya. Tikus-tikus ini bukan anomali. Mereka adalah produk logis dari pulau yang memberi ruang kosong bagi siapapun yang cukup cepat mengisinya. Namun, paradoks Flores tidak berhenti di sana. Di landscape yang sama, di bawah tekanan ekologis yang serupa, satu spesies justru berevolusi ke arah yang berlawanan. Manusia. Homo floresiensis yang dijuluki Hobbit adalah salah satu temuan yang paling tidak umum dalam sejarah paleoantropologi. Tinggi badannya hanya sekitar 1 meter dengan volume otak kira-kira 400 cc, lebih kecil dari otak simpanse modern. Tetapi mereka diketahui membuat alat dari batu, berburu, dan bertahan hidup selama puluhan ribu tahun. Tubuh kecil ini tidak menghalangi kecerdasan fungsional. Spesies ini kemungkinan besar merupakan keturunan Homo erectus yang terisolasi di Flores. Dalam lingkungan dengan sumber daya yang terbatas, tubuh besar menjadi mahal secara energi. Individu yang lebih kecil otomatis membutuhkan lebih sedikit kalori. Kedewasaan matang lebih cepat dan lebih efisien. Di pulau ini, mengecil bukanlah kemunduran, melainkan adaptasi yang rasional. Tapi Flores bukan satu-satunya tempat di mana seleksi alam memaksa para raksasa untuk menghemat energi. Di pulau-pulau Mediterania, gajah purba mengalami nasib serupa. Paleoloxodon falconeri dari Sisilia dan Malta hanya setinggi 1 meter, lebih kecil dari kuda poni. Padahal leluhurnya adalah gajah darat raksasa. Tanpa kehadiran predator besar, tekanan bukan lagi soal bertahan hidup dari serangan, melainkan soal menghemat energi di dunia dengan makanan yang terbatas. Tubuh menyusut, metabolisme menyesuaikan, dan gajah pun menjadi miniatur dari dirinya sendiri. Kuda Nil yang hidup di pulau terisolasi juga mengikuti pola yang sama. Di Siprus dan Kreta, kuda Nil purba berevolusi menjadi versi kerdil. Fosil mereka menunjukkan ukuran tubuh yang lebih pendek, kaki yang lebih ramping, dan tengkorak yang menyusut. Semua ini adalah tanda bahwa seleksi alam seakan sedang melakukan diet jangka panjang. Ironi ini terasa cukup tajam. Di Flores, tikus membesar karena banyak makanan dan minim ancaman, tapi manusia mengecil karena harus berhemat energi. Begitupun di pulau lain. Gajah dan kuda Nil menyusut karena akan terlalu mahal untuk tetap menjadi besar. Ini menandakan evolusi tidak peduli soal status, kecerdasan, atau reputasi.
evolusi juga menghitung modal dan keuntungan. Di pulau terisolasi, ukuran tubuh bukanlah tanda kejayaan, melainkan hasil negosiasi brutal dengan lingkungan. Menjadi besar atau kecil bukan soal superioritas, tetapi soal siapa yang paling pas hidup di dunia sempit yang terbatas. Saya lupa. Di Flores, ada predator tunggal yang juga merupakan spesies gigantisme pulau. Kita pernah membahas mereka. Komodo sering dijadikan contoh klasik dari gigantisme pulau, tetapi kisah aslinya sedikit lebih rumit dan lebih menarik. Karena komodo bukanlah kadal kecil yang membesar karena hidup di pulau terisolasi, melainkan keturunan dari kadal raksasa yang memang sudah bertubuh besar sejak awal evolusinya. Penelitian paleontologi dan filogenetik menunjukkan bahwa leluhur komodo berevolusi di Australia, benua yang pada masa lalu dihuni oleh banyak megafauna dan predator raksasa. Dalam dunia yang seperti ini, tubuh besar tidak begitu istimewa, karena itu adalah syarat minimum untuk bertahan hidup. Ukuran berarti kekuatan, dominasi, dan peluang untuk mengakses bangkai maupun mangsa besar. Masalahnya, di mainland atau daratan utama, makhluk sebesar ini akhirnya kalah oleh perubahan iklim, hilangnya megafauna mangsa, kompetisi mamalia besar, dan yang paling menentukan, ekspansi manusia. Pulau-pulau di Indonesia Timur seperti Flores, Komodo, dan Rinca bertindak sebagai tempat perlindungan ekologis. Tidak ada singa, tidak ada beruang, tidak ada karnivora besar lain yang mampu menyaingi komodo. Seperti hidup dalam bunker. Pulau-pulau tersebut tidak membuat mereka besar. Pulau-pulau tersebut memungkinkan mereka untuk tetap besar. Ketika daratan utama semakin menyusut, pulau terisolasi menjadi kapsul waktu bagi tubuh yang seharusnya sudah punah. Pola serupa muncul pada reptil lain, meskipun dengan jalan evolusi yang berbeda. Di Kaledonia Baru, gecko raksasa dari genus Rhacodactylus dan Corylopus berevolusi menjadi predator puncak dalam skala kecil. Tanpa ular besar atau mamalia karnivora, ukuran tubuh yang membesar memberikan mereka keuntungan. Umur panjang, metabolisme lambat, dan perilaku agresif membuat mereka hampir tak tertandingi dalam ceruk ekologinya. Di pulau-pulau Karibia pada kala Pleistosen, iguana raksasa dan kadal tanah dari kelompok Leicocephalus juga mencapai ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan kerabat mereka di daratan utama. Fosil ini menunjukkan tubuh kekar dan tengkorak besar, adaptasi terhadap dunia tanpa predator mamalia, dan sumber daya yang relatif stabil. Tapi seperti biasa, ketika manusia dan hewan lain yang dibawanya tiba, para raksasa ini pun menghilang. Bahkan kura-kura darat raksasa seperti Chelonoidis di Galapagos dan Aldabrachelis di Aldabra mengikuti pola yang sama. Tubuh besar, pertumbuhan lambat, dan umur panjang adalah strategi yang masuk akal di pulau tanpa predator besar. Dalam dunia yang tenang, menjadi besar adalah investasi jangka panjang. Pada bab ini, kita melihat sisi lain dari Island Rule, karena terkadang pulau terisolasi bukan hanya pendorong perubahan, tapi juga penunda kepunahan. Dunia kecil ini menjaga monster purba agar tidak ikut lenyap, seperti kerabatnya di daratan utama. Namun, vertebrata bukan satu-satunya kelompok yang memanfaatkan dunia tanpa pesaing. Di beberapa pulau, tahta ini justru jatuh ke tangan organisme tanpa tulang belakang. Pulau-pulau terisolasi tidak hanya mengubah ukuran burung, mamalia, dan reptil. Dalam banyak kasus, mereka juga memberi ruang bagi invertebrata untuk mengambil peran yang jika di daratan hampir selalu dikuasai oleh mamalia. Kita sudah tahu ketika kompetitor dan predator besar menghilang, ceruk ekologis terbuka, dan ceruk kosong ini tidak selalu diisi oleh vertebrata. Fenomena ini terjadi di beberapa pulau, di mana eksperimen evolusi melangkah lebih jauh lagi. Dan disinilah gigantisme pulau atau island gigantism menampakkan wajahnya yang paling aneh. Ketika batasan biologis yang kita anggap mutlak
ternyata tidak mutlak di pulau terisolasi. Ini adalah weta raksasa, serangga yang mirip jangkrik yang hidup di Selandia Baru. Serangga raksasa ini dapat berbobot hingga 70 gram, lebih berat dari burung gereja. Dalam dunia serangga umum di daratan utama, ukuran seperti ini sangat absurd. Namun di pulau terisolasi yang tanpa mamalia pemangsa, aturan yang umum bisa dikesampingkan. Sebagian besar spesies weta adalah omnivora dengan kecenderungan herbivora. Mereka berumur panjang dan tidak memerlukan kecepatan atau kamuflase ekstrim seperti serangga pada umumnya untuk bertahan hidup. Lord Howe Island juga menunjukkan pola serupa dalam perubahan bentuk yang lebih ekstrim. Stick insect atau serangga tongkat di pulau ini tumbuh sebesar lobster. Sekali lagi, pulau yang terisolasi total dan tanpa kehadiran predator besar memungkinkan ukuran besar mereka bertahan. Di daratan utama, tubuh besar ini akan menjadi target empuk bagi para predator. Tapi di pulau terisolasi, tubuh besar ini justru menjadi standar. Contoh yang lain lagi datang dari Kepulauan Seychelles di Pasifik Barat. Kumbang dan siput berevolusi menjadi raksasa herbivora utama di lantai hutan. Beberapa spesies ini memiliki cangkang yang seukuran kepalan tangan manusia, tumbuh lambat, dan berumur panjang. Strategi yang tentunya mustahil bertahan jika terjadi di lingkungan yang penuh dengan tikus, babi, atau karnivora kecil. Lagi-lagi, pulau terisolasi mencabut tekanan yang biasanya menghukum ukuran dan kelambatan gerakan. Puncak dari pola ini adalah coconut crab alias ketam kenari. Gelombang darat terbesar di dunia ini bukan sekedar besar, tapi juga kuat secara biomekanik. Capitnya berevolusi menjadi alat penghancur yang mampu memecah kelapa, menggantikan peran rahang dan kecerdasan mamalia. Di pulau-pulau tempat mereka hidup, tidak ada pemecah biji yang lain. Tidak ada pengerat raksasa. Maka, krustasea mengambil alih fungsi yang di daratan hampir selalu dimonopoli oleh mamalia. Pada bab ini, Island Rule berubah menjadi kisah tentang pergeseran kekuasaan biologis. Pulau terisolasi tidak peduli siapa yang seharusnya berkuasa. Selama ceruk kosong dan ancaman minim, bahkan makhluk bertubuh lunak dan berkaki banyak mungkin aja naik tahta. Dari video esai ini, satu pola mulai terlihat dengan jelas. Ada harga yang harus dibayar. Para penghuni pulau yang terisolasi seperti berevolusi dalam gelembung, aman dan terlindung dari pengaruh asing. Tapi ketika manusia datang, gelembung itu pecah. Hilangnya rasa takut dan laju reproduksi yang lambat semakin mempercepat kepunahan mereka. Dan disinilah aturan ini berhenti menjadi cerita tentang ukuran. Pulau terisolasi mengajarkan satu pelajaran sederhana namun pahit. Evolusi tidak pernah salah. Evolusi akan selalu bekerja untuk dunia yang ada sekarang, bukan dunia yang akan datang. Evolusi tidak selalu bekerja pada yang paling besar atau yang paling kecil, melainkan bagi mereka yang mau berusaha berubah seiring tuntutan keadaan. Pendanaan alam semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, Zekert, Yoga Fishing Shop Shopee, Kerupuk Pasir Balap, Wingga Arya Sastra, Hans Kucing, Megatron, Bavens, Agus Reject Bawah, Mr. Dalton, Yanto Libe Ivana, Sylvia Feli Silvestris, Ainur, Stan Bucin Dewi, Dewi Sukasiksa Stan Gemoy, FP Lintang Sari, Apa Sih Yang Gak Kita Makan, Apotek Taman Seribu Lampu Cepu, Ada di Murdani, Gue Suka Buah, Adelia Binti Toto, Galuh di Wirja, LHVS, Arnold Schwardiningrat, Seini istrinya Kailar, Juandi, Ebi Cinta Tasya, Arif Cipuy, Isal Tegi Neneng 1, Ayu Semangat Dietnya, Wetri, Cacing Alaska, Giza Pancing Wonogiri, Fajar Masih Sayang Eva, Desap Neza Vizimi, dan Devi Nyanuk. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini
dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.